الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman. Kita sudah sampai pada hadis 2188 faqala al-muallif rahimahullah bab tentang sifatil mariqah, sifat kelompok yang nyempal. Yang dimaksud kelompok yang nyempal ini adalah kelompok khawarij. Maka khawarij itu namanya ada 3. Yang pertama khawarij karena dia itu keluar untuk menyerang umat Islam atau menyerang pemimpin yang sah. Yang kedua adalah mariqah karena dia itu nyempal dari ajaran Islam. Maraqah artinya nyempal. Nama yang ketiga adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis bahwasanya orang-orang khawarij ini akan menjadi anjing-anjing neraka, yaitu akan teriak-teriak di neraka. 2188 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju akan keluar fi akhiriz zaman, di akhir zaman, qaumun suatu kaum ahdatsu yang muda-muda al-asnani usianya. Nah, jadi sifatnya orang khawarij itu rata-rata anak-anak muda, pengalamannya sedikit. Sufahaul ahlam, bodoh-bodoh akalnya. Nah, ini sifat yang kedua. Sifat pertama muda-muda. Sifat yang kedua bodoh-bodoh. Yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu, tidak melewati taraqiyahum, kerongkongan mereka. Taraqi itu sebenarnya tulang sini nih, Pak. Jadi di leher kita, di bawahnya ada tulang. Nah, tapi sering diartikan kerongkongan, karena kerongkongan itu dekat dengan dua tulang ini. Sebenarnya tulang ini. Ini sifat yang ketiga ya, mereka suka membaca Quran, tetapi tidak paham isi Al-Quran. Itu yang dimaksud tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi hanya dibaca pada mulut, tapi tidak sampai ke hati, tidak paham. Yaquluna, mereka mengucapkan min qawli, dari ucapan khairil bariyah, sebaik-baik makhluk. Maksudnya ucapan mereka itu adalah ucapan-ucapan yang diambil dari Al-Quran. Karena qawli khairil bariyah, ucapan paling baiknya makhluk itu adalah Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut kita yang lebih baik daripada Al-Quran. Nah, ketika dikatakan ucapan terbaiknya makhluk, itu berarti adalah mereka mengucapkan Al-Quran. Tapi meskipun ucapannya adalah dengan dalil Al-Quran, tetapi yamrukun, mereka keluar minad dini, dari agama Islam ini, kama sebagaimana yamruku, keluarnya as-sahmu, anak panah, minar ramiyah, dari sasaran panah. Seseorang memanah, kemudian mengenai ayam yang dipanah. Setelah itu keluar, lepas dari badannya. Sehingga ayamnya mati, tapi panahnya tidak ada, Pak. Kenapa? Karena saking kuatnya sasaran panahnya tadi. Nah, demikian juga orang-orang Khawarij ini, saking lepasnya dari agama Islam, sampai-sampai mereka betul-betul lepas sehingga seolah-olah sudah tidak ada bekas. Maka anak panahnya ini melewati badannya ayam, tapi kemudian lepas keluar. Ini ayamnya ibaratnya sebagai Islamnya. Kemudian panahnya tadi sebagai gambaran dari orang-orang Khawarijnya. Udah lepas betul-betul, sudah tidak nempel sama sekali dengan agama Islam. Berarti kesimpulannya orang Khawarij ini orang Muslim atau orang kafir. Karena kalimat pertamanya menunjukkan Islam, yaitu mereka membaca Quran. Tapi kalimat terakhirnya menunjukkan kafir, yaitu mereka keluar dari agama.
ya kan? Nah, maka disinilah terjadi perselisihan pendapat para ulama. Mayoritas ulama mengatakan orang-orang Khawarij itu Muslim. Mereka ahli bid'ah, sebagaimana orang-orang Syiah dan sebagainya. Jadi kata-kata keluar dari agama ini bukan berarti murtad, Pak. Karena kalau diartikan keluar dari agama ini adalah murtad, berarti pendapat para sahabat bahwasanya mereka masih Muslim, berarti salah kalau begitu. Sementara Khawarij di masa Sayyidina Ali sudah ada. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, orang-orang Khawarij itu apakah mereka kafir? Maka dijawab oleh Imam Ali, mereka itu lari dari kekafiran. Berarti bukan orang kafir. Kemudian ditanya lagi, apakah mereka munafik? Maka Ali mengatakan lagi, munafik itu tidak zikir kecuali sedikit. Tapi kalau orang Khawarij ini yaqra'unal Qur'an, mereka suka baca Quran, Pak. Mereka sholatnya panjang, lebih panjang daripada para sahabat. Mereka puasanya banyak, lebih banyak daripada para sahabat. Nah, maka Ali ditanya lagi, berarti Khawarij itu siapa? Nah, Ali mengatakan, mereka adalah ikhwanuna, saudara-saudara kami yaitu sesama muslim, baghaw alaina. Tapi mereka itu melampaui batas kepada kami. Mereka kemudian mengkafirkan kami umat Islam. Kemudian mereka menyerang kepada kami sebagai pemerintah yang sah. Nah, ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya orang Khawarij itu adalah masih muslim tetapi mereka fasik karena mereka malah menyerang sesama muslim. Pendapat yang kedua, sebagian kecil ulama berpendapat bahwasanya orang-orang Khawarij itu orang-orang kafir, sudah murtad. Namanya saja mariqah, sudah keluar. Keluar dari agama kan berarti murtad, Pak. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz, menyelisihi ulama-ulama yang lain. Syekh bin Baz berpendapat seperti itu. Saya cenderung kepada pendapat pertama karena ketika Sayyidina Ali mengatakan mereka itu masih muslim, para sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkari. Sehingga seolah-olah para sahabat sudah sepakat bahwasanya orang Khawarij itu tidak kafir murtad. Hanya mereka itu adalah muslim yang fasik. Sehingga kata-kata ini, mereka keluar dari agama, ini mubalaghah ya. Bukan betul-betul keluar alias murtad, bukan ya. Tapi tingkahnya seperti tingkah orang yang tidak punya Islam sama sekali. Karena banyak sekali kalimat-kalimat yang mubalaghah ya. Istilahnya dalam bahasa itu ada kalimat hakiki, ada kalimat majazi. Nah, tidak semua kalimat itu hakiki, Pak. Sehingga karena tidak semua kalimat itu hakiki, maka bisa juga diartikan majazi. Saya kasih contoh ya. Man qatala abdahu qatalnahu. Siapa yang membunuh budaknya sendiri, maka kami akan balas membunuh dia. Ini ulama 4 mazhab sepakat bahwasanya siapa yang membunuh budaknya tidak bisa dikisos. Nah, terus bagaimana dengan sabda Nabi ini? Sabda Nabi mengatakan akan kami bunuh. Nah, maka di sini kata-kata kami bunuh ini adalah majazi, bukan hakiki. Ini hanya merupakan mubalaghah saja. Musyakalah. Musyakalah itu gimana? Kamu membunuh budakmu, maka kami akan balas. Tapi balasannya apa? Balasannya bukan dibunuh. Balasannya yang setimpal dengan apa yang kamu lakukan dengan budakmu tadi, tapi bukan dibunuh. Karena sepakat para ulama, mazhab 4 maksudnya, bahwasanya mereka tidak dibunuh. Ya, sehingga ini ada perselisihan pendapat dalam masalah tersebut, sebagaimana ada perselisihan pendapat dalam masalah Khawarij ini. Kemudian di bagian akhir Imam Tirmidzi mengatakan waqad ruwiya telah diriwayatkan fi ghairi hadzal hadis pada selain hadis ini anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu wasafa ketika beliau itu mensifatkan haulail kaum Khawarij tadi alladzina yaqra'una al-Qur'an yang membaca Quran la yujawizu tarakiyahum yang tidak melewati tenggorokan mereka yamrukuna minad din mereka keluar dari agama kama yamrukus sahmu minar ramiyah sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Innama hum tiada lain mereka adalah al-khawarij, kelompok khawarij, wal haruriyah dan kelompok haruriyah, wa ghairuhum dan selain dari haruriyah, minal khawarij dari kelompok-kelompok khawarij. Artinya kelompok khawarij itu banyak cabangnya, Pak. Sebagaimana kelompok Syiah banyak cabangnya.
Ada Syiah usuliyah, ada Syiah akhbariyah, ada Syiah macam-macam ya. Nah, demikian juga Khawarij itu ada Khawarij, ada Haruriyah, ada yang lain-lainnya. Haruriyah ini disebut Haruriyah karena mereka tinggal di tempat namanya Harura. Harura ini adalah satu kota di Kufah. Nah, sehingga karena munculnya dari kota Harura, akhirnya disebut kelompok Haruriyah. Seperti pengajiannya Ustadz Mudakir. Disebut apa? Kelompok Ngumo. Padahal nggak pernah kita ngasih nama diri kita ini Ngumo, nggak ada ya. Tapi karena pengajian beliau itu di dekat kampung namanya Kampung Gumo. Akhirnya disebut pengajian Gumo. Padahal cuma sebelahan saja, Pak. Bukan betul-betul di Gumonya, bukan, tapi di sampingnya. Ya. Nah, itulah apa? Biasanya seperti itu disebut nama sesuai dengan tempatnya. Berikutnya babun fil atharah, bab tentang atharah. Atharah itu adalah apa bahasa kita yang enak ya? Pilih kasih. Jadi penguasa dia pilih kasih terhadap rakyatnya. Kalau dia termasuk keluarga maka dikasih harta. Tapi kalau tidak termasuk keluarga maka tidak dikasih harta. Jadi baginya tidak adil. Padahal sama-sama miskin misalnya. Itu namanya atharah. Mereka mendahulukan keluarga sendiri, nepotisme daripada keluarga orang lain. Wa ma jaa fih, dan apa yang ada riwayat yang datang tentang masalah ini. 2189 dari Usaid bin Khudair, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, ista'malta, engkau memperkerjakan fulanan, seorang fulan, walam tasta'milni, dan engkau tidak mempekerjakan saya." Jadi misalnya ada seseorang dari kalangan muhajirin diangkat oleh Nabi jadi amil zakat, dipekerjakan oleh Nabi. Nah, ini si Ansor malah tidak diangkat sebagai amil zakat. Nah, maka dia protes kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah, saya kok enggak diangkat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, satarawna, kalian akan melihat, ba'di, setelah matiku, atharotan, pilih kasih. Apa maksudnya Nabi? Maksudnya, saya tidak mengangkat kamu sebagai pejabat atau apa namanya, amil zakat, sementara yang lain saya angkat, itu bukan saya karena saya pilih kasih, bukan. Pilih kasih itu munculnya ba'di, setelah saya nanti mati. Selama saya masih hidup, maka saya kalau mengangkat seseorang, itu berdasarkan wahyu dari Allah. Bukan karena saya pilih kasih. Ini karena kerabat saya angkat sebagai amil zakat supaya dapat gaji. Karena ini bukan kerabat, maka tidak saya angkat. Enggak mungkin. Rasulullah itu apa? Melakukan sesuatu, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka beliau mengatakan seperti ini, seolah-olah beliau ingin mengatakan, ya, saya tidak pilih kasih. Kamu sabar saja. Memang wahyu dari Allah begitu, ya. Kemudian beliau menasihati, fasbiru, maka sabarlah. Nah, nanti kalau terjadi pilih kasih yang betul-betul pilih kasih, kamu sabar. Hatta talqauni, sampai kalian berjumpa dengan saya alal haudi, pada telaga, yaitu maksudnya telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini adalah telaga yang bersumber dari sungai Al-Kautsar. Jadi ada dua, ada nahru, sungai, ada haudu, telaga. Sungai ini sumbernya, telaga ini cabangnya. Sungai ini ada di surga, telaga ini ada di luar surga. Setiap orang yang masuk surga pasti melewati dulu kepada telaga Kautsar ini. Kalau sudah minum dari telaga Kautsar, maka bisa masuk surga. Tidak boleh minum di telaga Kautsar, berarti tidak bisa masuk surga. Nah, maka di sini Nabi mengatakan, kamu sabar sampai berjumpa saya dengan saya di telaga Kautsar. Nanti setelah itu kita masuk surga bersama-sama. Jadi orang yang sabar karena dia tidak diberi oleh penguasa, itu nanti akan mendapatkan pahala masuk surga. Kemudian telaga Kautsar ini luas sekali, Pak. Tapi saya sebenarnya ingin menampilkan hadisnya dalam Maktabah Syamilah. Tapi hari ini tadi Maktabah Syamilah saya itu hilang, Pak. Ini saya klik nggak keluar sama sekali. Nggak tahu kenapa ini. Karena itu ringkasnya saja. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan bahwasanya telaga Kautsar ini luasnya
ma baina Makkah wa Son'a atau kama qala. Antara Mekah sampai Son'a atau antara Madinah sampai Son'a. Madinah sampai Son'a atau Mekah sampai Son'a. Pokoknya Hijaz sampai Son'a. Itu berapa luasnya, berapa jaraknya. Ternyata setelah kita cek dari Google, itu jaraknya sekitar dari Solo sampai Jakarta 2 kali lipat. Nah, itu luasnya, lebarnya. Dari Solo sampai Jakarta 2 kali. Nah, itu telaganya Nabi SAW. Luas sekali. Telaganya Nabi sangat luas, seluas itu menunjukkan bahwasanya umat beliau yang akan datang ke telaga sangat banyak. Makanya beliau juga mengatakan ciduknya itu seperti bintang. Seperti bintang maksudnya apa? Satu, jumlahnya banyak. Dua, bersinar sebagaimana bintang. Jadi ciduknya ciduk yang bersinar dan sangat banyak. Sehingga siapapun yang datang ke sana bisa minum, nggak usah antri, ciduknya banyak. Mudah-mudahan semua kita bisa minum dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. 2190 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sesungguhnya kalian satarawna kalian akan melihat ba'di setelah matiku atharatan pilih kasih wa umuran dan urusan-urusan tungkirunaha yang kalian mengingkarinya." Termasuk apa? Termasuk pilih kasih tadi. Jadi pilih kasih itu termasuk sesuatu yang diingkari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka ini termasuk zikrul am ba'dal khas. Disebut yang umum yaitu perkara-perkara yang banyak, setelah disebut yang khusus yaitu pilih kasih tadi. Kalau para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan kami wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, dua yang saya suruhkan. Satu, addu tunaikanlah ilaihim kepada mereka para penguasa haqqahum akan haknya mereka. Yang kedua, wasalullah dan mintalah kepada Allah alladzi lakum yang merupakan hak kalian. Jadi kalau penguasa pilih kasih, nepotisme, dolim, maka kita sebagai rakyat tetap haqqahum menunaikan haknya penguasa. Haknya penguasa apa sih? Disebutkan dalam hadis yang lain, yang dimaksud hak itu adalah as-sam'u wa ta'atu lil amir. Mendengarkan dan mentaati pemimpin. Jadi seandainya ada khalifah, tapi khalifahnya tidak adil, Pak. Seperti rata-rata khalifah di masa dulu. Ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani apa lagi. Nah, itu rata-ratanya tidak adil rata-ratanya. Yang adil itu malah sedikit. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk yang adil. Tapi yang lain-lainnya sebelum Umar bin Abdul Aziz, rata-ratanya tidak adil. Nah, maka meskipun mereka tidak adil, tetap kita menunaikan hak kewajiban mereka. Kewajiban rakyat kepada penguasa, yaitu mendengarkan. Kalau disuruh ya, didengarkan. Kemudian mentaati, sami'na wa ata'na. Terus hak kita bagaimana? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis bisa kita terapkan juga untuk kehidupan yang lebih kecil lagi. Sekup yang lebih kecil. Suami istri misalnya. Istri dizalimi suami. Gimana ini? Nah, hadis ini lakukan. Tunaikan haknya suami. Suami menyuruh. Nah, istrinya manut. Terus suami nggak ngasih haknya kepada istri. Gimana? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini meskipun disabdakan oleh Nabi tentang penguasa yang tidak adil, maka kita bisa terapkan pada sekup yang lebih kecil lagi. Sekup yang lebih kecil lagi, sekup yang lebih kecil, terus begitu. Nah, sekup yang lebih kecil, yang paling kecil menurut saya tadi, ya keluarga. Ya. Jadi pemimpinnya adalah bapak, anaknya dizalimi, udah tunaikan hak kepada bapak, tetap birrul walidain. Adapun haknya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan membalas, Pak. Bapak tidak baik kepada anak, anaknya membalas, akhirnya pentung-pentungan. Nah, salah itu. Anaknya ngalah. Doakan kepada Allah supaya bapaknya jadi bapak yang baik. Berikutnya babu maja'a, bab tentang ma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi kabarkan ashabahu kepada sahabat-sahabat beliau, bima huwa kain dengan sesuatu yang akan terjadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Termasuk fitnah-fitnah yang sedang kita bicarakan dalam kitab ini.
2191 ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an Al-Qurashi. Meskipun orang Quraisy tapi hadisnya dhaif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Shalla bina telah salat mengimami kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada satu hari salat al-asri akan salat asar binaharin pada waktu siang." Ini menunjukkan bahwasanya asar itu masih siang, Pak. Kalau kita seringnya kan menyebutnya sore, ya. Wes asar, wes sore. Kalau orang Arab menyebutnya masih nahar, siang. Sore itu nanti kalau sudah agak kuning mataharinya. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri khatiban berkhutbah. Falam yada' lalu beliau tidak meninggalkan syai'an sesuatu pun yakunu yang akan terjadi ila qiyamis sa'ah sampai terjadinya kiamat illa akhbarana bih, kecuali beliau mengabari kami dengannya. Jadi fitnah-fitnah apapun yang akan terjadi semua sudah lengkap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya apa? Sayangnya hafidhahu, menghafal sabda Nabi tadi, man hafidhah, orang yang menghafalnya, wa nasiyahu, dan lupa kepadanya, man nasiyahu, orang yang lupa kepadanya. Dan zaman dulu belum ada rekaman gini, Pak. Seandainya sudah ada rekaman, alhamdulillah, kita putar lagi sekarang, Pak. Ceramah Nabi panjang dari asar sampai dengan tenggelam matahari. Ceramahnya panjang, Pak, sampai tenggelam matahari. Kira-kira berapa jam itu, ya? Asar jam 3:30 nih, 4:30, 5:30, mungkin 2 jam, 3 jam, semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah fima qala, termasuk apa yang beliau sabdakan waktu itu, innad dunya, sesungguhnya dunia ini hulwatun, manis, khadiratun, hijau. Maksudnya menyenangkan bagi manusia, ya. Sebagaimana manis itu menyenangkan mulut kita, dan hijau itu menyenangkan mata kita, ya. Dunia juga begitu, menyenangkan bagi manusia. Karena itu hati-hati, ya. Jangan ambil dunia padahal haram, ya. Menyenangkan betul, tapi kalau haram tinggalkan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum, Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifah fiha, terhadap dunia. Artinya kalian akan menguasai dunia. Fanadirun, maka Allah akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal. Apakah kalian takluk kepada dunia ataukah masih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, fattaqud dunya, maka takutlah kepada dunia, wattaqun nisa, dan takutlah kepada wanita, atau jagalah diri kalian dari dunia, dari fitnah dunia, dan jagalah diri kalian dari fitnah wanita. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya termasuk fitnah itu adalah apa? Fitnah dunia, termasuk fitnah wanita. Wanita itu termasuk dunia. Kenapa disebutkan secara khusus oleh Nabi? Padahal tadi sudah mengatakan dunia, kemudian beliau mengatakan wanita. Karena wanita ini fitnah terbesar di antara fitnah-fitnah dunia yang lain. Sahha, ada hadis sahih mengatakan, ma taraktu fitnatan, aku tidak meninggalkan fitnah, adarra 'alar rijal, yang lebih madarat bagi laki-laki, minan nisa'i, daripada fitnah wanita. Hadisnya sahih, Pak. Tapi riwayat siapa saya tidak berani mengatakan, ya, karena sekarang maktabah syamilahnya lagi hilang. Ya. Nah, itulah ilmu kalau tidak di dalam hati, ya begitu. Ya. Hanya lafal hadisnya ingat, tapi periwayatnya siapa saya lupa. Bisa jadi muttafaqun alaih, ya. Ada juga hadis yang dhaif, ruwiya, diriwayatkan berarti hadisnya dhaif. Ya. An-nisa'u, para wanita adalah hubalatus syaitan, jaring setan. Maksudnya jaring setan gimana? Untuk menggoda manusia. Jadi manusia itu digoda oleh setan dengan berbagai jaring. Ada jaring harta, ada jaring jabatan, ada jaring wanita. Nah, dalam hadis ini dikatakan wanita itu jaring setan, berarti jaring yang paling handal. Dicoba dengan harta, enggak mempan. Jabatan enggak mempan. Pakai cewek, kelepek-kelepek. Maka kan ada kan, kiai katanya, punya pesantren. Kelepek-kelepek sama santriwatinya. Nah, itu salah sendiri. Kenapa? Tidak diatur dengan aturan Islam. Kiai dipijiti santriwati, haram hukumnya. Berikutnya, wa kana, dan adalah fi maqala, termasuk apa yang beliau sabdakan, ala, ketahuilah, la yamna'anna, betul-betul jangan mencegah rajulan, kepada seseorang,
haibatun nas, takut kepada manusia, akhirnya mencegah dari apa? Dari ayyakula, bahwa dia mengatakan bihaqqin, dengan kebenaran, idza alimah, jika dia sudah mengetahui kebenaran tadi. Jadi kalau membela kebenaran 100% sampai mati sisan nggak apa-apa ya. Karena apa? Kita dilarang oleh Nabi untuk takut kepada manusia dalam membela kebenaran. Fabaka Abu Sa'id, maka Abu Sa'id perawi hadis ini menangis. Kenapa? Dia mengatakan qad wallah, sungguh demi Allah, ra'aina asya, kita sudah melihat banyak hal, yaitu kemungkaran-kemungkaran. Fahibna, maka kami takut untuk mengingkari. Kenapa? Karena kalau ngomong dipenggal lehernya, Pak. Penguasa-penguasa yang kejam zaman dulu begitu. Fakana fi maqala, termasuk apa yang beliau sabdakan adalah, ala ketahuilah, innahu, sesungguhnya, yungsabu, ditancapkan, ditegakkan, likulli ghadirin, untuk setiap orang yang melakukan pengkhianatan, ditancapkan liwaun, bendera, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, biqadri, dengan sekedar sekira qadratihi, pengkhianatannya. Artinya semakin besar pengkhianatannya, semakin besar benderanya. Sehingga kalau ada penguasa yang besar, ya misalnya presiden misalnya, berkhianat sama rakyatnya, benderanya paling besar. Tapi kalau tingkat RT atau tingkat RW, berarti benderanya lebih kecil lagi. Wala ghadrata, tidak ada pengkhianatan a'zam, yang lebih gede, min ghadrati imami ammatin, daripada pengkhianatan dari pemimpin untuk banyak orang, imam untuk seluruh orang. Kalau zaman dulu ya khalifah, sekarang nggak ada khalifah. Nah, berarti siapa? Ya yang presiden sekarang itu, Imam Muhammad. Maka kalau ada presiden yang khianat kepada rakyatnya, ya dia mengatakan, menjanjikan begini begitu, ternyata tidak. Nah, itu khianat, maka itulah yang paling besar benderanya nanti. Yurkazu, ditancapkan, liwa'uhu, benderanya, indastih, di samping pantatnya, untuk menghinakan, ya. Karena orang Arab biasanya menghinakan seseorang dengan ditamplek pantatnya itu. Fakana fima hafidna, maka termasuk apa yang kami hafal dari hadis Nabi yauma idzin, pada hari itu adalah, ala ketahuilah, inna bani Adam, sesungguhnya anak-anak Nabi Adam, manusia ini, khuliqu, mereka diciptakan, ala tabaqatin, atas tingkatan-tingkatan, syatta, yang berbeda-beda. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, faminhum, di antara mereka, man yuladu, ada yang dilahirkan mukminan, sebagai orang mukmin, wa yahya mukminan, hidupnya pun mukmin, wa yamutu mukminan, matinya pun mukmin. Contohnya siapa? Ya sahabat-sahabat Nabi. Misalnya Fatimah putri Nabi, dilahirkan mukmin, hidup mukmin, mati mukmin, nanti menjadi penghuni surga paling utama di antara wanita. Yang kedua, wa minhum, di antara mereka, man yuladu kafiron, ada yang dilahirkan kafir, wa yahya kafiron, hidup kafir, wa yamutu kafiron, mati kafir. Contohnya siapa? Ya sahabat, orang-orang di masa Nabi juga, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu bukan paman Nabi ya, tapi termasuk kerabat jauh. Yang ketiga, wa minhum, dan di antara mereka adalah man yuladu, ada yang dilahirkan mukminan, sebagai mukmin, wa yahya mukminan, hidupnya juga mukmin, tapi sayangnya wa yamutu kafiron, matinya kafir murtad, naudzubillahi min syarri dzalik. Contohnya siapa? Nah, mungkin Musailamah Al-Kadzab, mungkin. Saya nggak tahu Musailamah itu dilahirkan oleh orang tua yang muslim atau tidak. Kalau dia dilahirkan oleh orang tua yang muslim, hidupnya muslim, tapi akhirnya murtad dia karena mengaku sebagai nabi, padahal nabi palsu. Atau contoh kalau zaman sekarang ini, ada seorang ulama namanya adalah Abdullah, mohon maaf, namanya adalah Saleh Al-Qusaimi. Al-Qusaimi. Saleh Al-Qusaimi atau Abdullah Al-Qusaimi, lupa saya. Pokoknya terakhirnya itu Qusaimi ya. Nah, kayaknya Abdullah Al-Qusaimi. Ulama besar, Pak. Nulis banyak kitab. Salah satu kitabnya, gara-gara dibaca orang kafir pada masuk Islam. Ribuan masuk Islam gara-gara membaca kitab dia. Tetapi dia sendiri akhirnya murtad, tidak punya agama. Dia mengatakan enggak ada Tuhan, enggak perlu agama. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, itu berarti ulama tapi akhirnya mati kafir, naudzubillah. Hati-hati, Pak.
Yang keempat adalah wa minhum, di antara mereka ada man yuladu, yang dilahirkan kafiran sebagai orang kafir, wa yahya kafiran, hidup sebagai kafir, wa yamutu mu'minan, tapi matinya sebagai orang beriman. Nah, jadi dari kecil kafir. Memang orang tuanya kafir, Pak. Tapi setelah itu masuk Islam. Ada banyak sahabat Nabi seperti ini, ya. Khalid bin Walid itu dilahirkan kafir karena orang tuanya kafir. Walid bin Mughirah kan tokoh kafir. Kemudian hidupnya juga kafir, Khalid bin Walid itu. Sampai dia kemudian mendapatkan hidayah tahun 7 Hijriyah. Jadi 3 tahun sebelum Nabi wafat baru dapat hidayah, Pak. Bertahun-tahun bersama Nabi Muhammad itu kafir terus Khalid bin Walid itu. Tapi 3 tahun sebelum Nabi wafat dapat hidayah. Berarti tahun 7, 8, 9, 10, 4 tahun ya berarti ya. Nah, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mati sebagai orang beriman, Saifullah, dijuluki sebagai pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembagian manusia dari sisi Islam dan kafir. Sekarang pembagian manusia dari sisi yang lain. Beliau menjelaskan, ala ketahuilah, wa inna minhum, sesungguhnya dari manusia al-bati al-ghadab, ada yang lambat marahnya, sari al-fai, cepat kembalinya. Jadi tidak mudah marah, kalau marah cepat normal lagi, cepat kembali lagi. Ini berarti yang paling top, Pak. Tidak mudah marah. Dia dibikin marah tapi dia masih bisa senyum, nggih, serapopo ya. Karo tonggo ngalah wae. Nah, begitu berarti tidak mudah marah. Yang kedua adalah wa minhum, di antara mereka ada yang sari'ul ghadab, marahnya cepat, tetapi sari'ul fai, cepat juga kembalinya. Mudah marah, tetapi kalau sudah dimintai maaf ya langsung, oh enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya udah kita bersaudara aja. Kemarin gesekan biasalah, ya namanya manusia kadang gesekan, ya. Fatilka bitilka, maka itu dengan itu, artinya bakbu, ya. Kamu punya kekurangan, mudah marah. Tapi kamu punya kelebihan, mudah kembali, ya, bakbu berarti. Ya. Yang ketiga, ala katahuilah wa inna, dan sesungguhnya minhum, di antara manusia ada sari al-ghadab, yang cepat marahnya. Bati al-fai, lambat kembalinya. Nah, ini paling jelek berarti, Pak. Gitu. Marah cepat. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tapi kalau sudah marah, disimpan terus marahnya. Nyimpan dalam hati. Apa istilahnya itu? Jadi dia apa? Tidak mudah untuk melepaskan masa-masa lalunya ketika dia dibuat marah. Kemudian beliau mengatakan, ala ketahuilah wa khairuhum, yang terbaik dari mereka itu adalah batiul ghadab, yang lambat marahnya, sari'ul fai, yang cepat kembalinya, yang nomor 1 tadi itu yang paling utama. Ala ketahuilah wa syarruhum, dan yang paling jelek dari mereka. Nah, ini yang belum disebutkan. Ini nomor 4. Adalah sari'ul ghadab, yang cepat marahnya, batiul fai, yang lambat kembalinya. Berarti di sini diringkas ya. Ya kan? Yang pertama, batiul ghadab sari'ul fai. Yang kedua, sari'ul ghadab sari'ul fai. Yang ketiga, sari'ul ghadab batiul fai. Cuma diringkas ya. Yang keempat tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berikutnya itu yang paling jelek itu tadi sudah disebutkan, yang nomor 3 tadi. Ini adalah tingkatan manusia dari sisi marah. Sekarang tingkatan manusia dari sisi yang lain. Beliau mengatakan, ala ketahuilah wa inna minhum, di antara manusia hasanal qada, ada yang bagus dalam melunasi hutang. Hasanat talab, juga bagus dalam menagih hutang. Jadi bagus dua-duanya. Nagih bagus, melunasi bagus. Melunasi ditambahi. Utangnya kemarin 1 juta, dia tambahi 1.100.000. Tapi nggak ada akad tuh sebelumnya. Kalau ada akad riba. Menagih juga bagus. Kalau ternyata ditagih belum bisa, dia tunda. Yang kedua, wa minhum, di antara mereka sayyi'ul qada, ada yang jelek dalam melunasi, hasanul talab, tapi bagus dalam menagih. Berarti bakbu tadi, karena ada kekurangan dan ada kelebihan. Wa minhum, di antara mereka ada hasanul qada, yang bagus melunasinya, sayyi'ut talab, tapi jelek menagihnya. Jadi bakbu tapi kebalikan dari yang nomor 2 tadi. Ini nomor 3. Fatilka bitilka, maka itu dengan itu.
Kemudian yang keempat, ala ketahuilah wa inna minhum. Sesungguhnya dari mereka as-sayyi al-qada, ada yang jelek dalam melunasi, as-sayyi at-talab, jelek juga dalam menagih. Berarti dia menggabungkan dua keburukan. Nagih elek, ngelunasi juga elek. Utang 1 juta, ngelunasi 900, elek. Atau ditunda-tunda. Ala ketahuilah wa khairuhum, yang terbaik dari mereka al-hasanul qada, yang bagus di dalam melunasi, al-hasanut talab, yang bagus dalam menagih. Jadi bagusnya dua. Ala wa syarruhum, ketahuilah yang paling jelek dari mereka sayyi'ul qada, yang jelek dalam melunasi, sayyi'ut talab, jelek juga dalam menagih. Karena jeleknya double dua. Nah, dari sini diambil pelajaran bahwa Nabi membagi manusia menjadi 4 tingkatan. 4 tingkatan itu ada bicara tentang masalah Islam, iman kafir, Islam kafir, ada bicara tentang marah dan kembali, ada yang bicara tentang menagih dan melunasi. Kemudian beliau mengatakan, ala ketahuilah wa innal ghadab, sesungguhnya marah itu hakikatnya adalah jamratun, bara api, fi qalbi bani Adam, pada hatinya manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah ama ra'aitum, tidakkah kalian melihat ila humrati ainai, kepada merahnya kedua matanya. Nah, jadi mata orang yang marah merah itu karena di dalam hatinya ada bara api menyala-nyala, akhirnya naik ke mata. Wantifahi, dan membesarnya audajihi, urat-urat lehernya. Pas marah sini jadi gede, Pak. Nah, itu karena apa? Terkena bara api dari hati tadi. Faman ahassa, maka barang siapa yang merasakan bisyai'in, sesuatu min dalika, dari marah itu, falyalsaq, maka adalah dia menempel bil ardi, pada tanah. Menempel pada tanah maksudnya gimana? Disebutkan dalam hadis yang lain. Apabila kita berdiri maka duduk. Apabila kita duduk maka berbaring. Itu yang dimaksud falyalsaq. Hendaklah dia menempel, ya. In kana qa'iman, kalau berdiri fal yajlis, hendaklah dia duduk. Wa in kana jalisan, kalau dia itu adalah duduk, fal yattaji, maka hendaklah dia apa? Berbaring, supaya nempel pada tanah. Jadi dari berdiri kita duduk, marah kita akan turun, emosinya turun. Dari duduk kita berbaring, maka emosinya turun. Makanya sebagian orang guyonan mengatakan, ya, kalau sudah berbaring masih marah, mati yosisan. Semestinya kalau sudah berbaring itu marahnya sudah hilang, ya. Malah masih marah. Ya. Qala, beliau rawi mengatakan, waja'alna, dan kami berbuat naltafit, kami itu menoleh ila syamsi, kepada matahari, hal baqiya min hasyai, apakah tersisa dari matahari sesuatu? Jadi maksudnya para sahabat itu melihat, wah ini menambah Nabi itu khutbahnya lama sekali, ini sudah tenggelam matahari atau tidak. Jadi khutbahnya dari ba'da asar 3:30 sampai dengan tenggelam matahari. Sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Ini ceramah Nabi yang sangat-sangat lama sekali, karena bicara tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Dan ini dalil bahwasanya pas pengajian sebagian ada yang noleh, nggih maklumlah. Sebagian kan begitu, Pak, ya. Pengajian kok rampung-rampung Ustaz, yuk semangat menoleh jam. Nah, itu berarti apa? Tidak sabar. Tapi ini dapat dalil, Pak. Tapi jangan dilakukan, Pak. Kenapa? Karena kajian kita cuma 1 jam di sini. Ini Nabi 2,5 jam loh, Pak. Sehingga kalau panjenengan mau melakukan hadis ini, pas ngaji noleh-noleh, itu nunggu kalau sudah berapa? 2,5 jam. 1 jam jangan noleh-noleh, Pak. Saya punya guru, beliau itu kalau melihat ada muridnya noleh, maka beliau langsung pergi. Ada muridnya ngantuk, nekluk ini, langsung beliau ambil kitab lungo. Ambil sandalnya pergi. Itu namanya Syekh Nurdin Banjari, dari Banjar, kemudian tinggal di Bogor, punya pesantren di Bogor. Saya pernah mondok di sana sekitar 3 hari. Nah, maka murid-murid di sana memberitahu saya, hati-hati ya, nanti jangan ngantuk di kelas. Kenapa? Syekhnya akan pergi. Saya pernah, Pak, bunyikan jari gini, karena lelah, kajian sama beliau berjam-jam. Wah, itu langsung sak kelas tuh semuanya melihat kepada saya. Kaget saya, ngapain ini? Ada apa? Jangan dibunyikan, nanti syekhnya marah.
Nah, jadi kalau membunyikan begini nggak adab di pengajian. Pengajian fokus, nulis. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kalau buka HP langsung tinggalkan sama beliau. Pengajian itu buka kitab, bukan buka HP. Nah, buka HP berarti apa? Tidak fokus sama pengajian, tinggalkan. Itu gayanya Syekh Nurdin begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala ketahuilah innahu sesungguhnya lam yabqa tidak tersisa minat dunya dari dunia, fima madha minha dari apa yang telah lewat dari dunia, illa kecuali kama baqiya seperti yang tersisa min yaumikum hadza dari hari kalian ini, fima madha minhu pada apa yang sudah terlewat darinya." Jadi maksudnya dunia ini sebentar lagi kiamat. Karena sisanya tinggal sedikit. Sebagaimana hari ini dari tadi subuh sampai dengan maghrib ini tinggal sedikit lagi sudah adzan maghrib. Nah, demikian juga dunia itu dari yang pertama dulu sejak diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kosong belum ada manusia, Nabi Adam belum ada, Nabi Adam masih di surga. Nah, dari pertama diciptakan sampai dengan nanti kiamat itu tinggal sebentar. Sayangnya tinggal berapa tahun kita nggak bisa tahu, Pak. Karena Nabi Adam itu sudah di bumi tahun berapa kita nggak tahu. Kemudian sebelum Nabi Adam itu sudah ada makhluk yang lain juga berapa tahun kita nggak tahu. Pokoknya dari awal penciptaan bumi itu dunia sampai dengan kiamat, nah itu tinggal sedikit. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai tahun ini pun juga masih belum terjadi kiamat ya, karena tadi ya sesuatu yang tidak jelas kita tidak tahu waktunya dunia ini sebenarnya berapa kita nggak tahu sama sekali. Dan hadis ini meskipun sanadnya dhaif tadi, tetapi oleh Imam Tirmidzi dikatakan hasan. Kenapa beliau mengatakan hasan? Karena beliau mengatakan di sini ada hadis dari riwayat Hudzaifah, ada hadis dari Abu Maryam, ada hadis dari Abu Zaid bin Akhtab, ada hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Hadis-hadis itu isinya sama, Pak. Bahwasanya Nabi pernah ceramah panjang lebar yang membicarakan tentang fitnah-fitnah akhir zaman tadi. Nah, maka sanadnya dhaif, tetapi maknanya secara umum adalah apa? Sahih. Tinggal nanti dilihat ya, poin-poin yang disampaikan Nabi, itu apakah semuanya sahih atau tidak, itu saja. Kalau secara umumnya sahih. Secara umum bahwasanya Nabi pernah ceramah panjang, sahih. Tapi materinya kan tadi disebutkan beberapa kan. Nah, apakah materinya semuanya sahih? Belum tentu. Karena sanadnya hadis ini dhaif. Berikutnya babu ma jaa fi Syam, bab tentang Syam. Kenapa Syam disebutkan? Karena di akhir zaman ketika muncul banyak fitnah, kita disuruh oleh Nabi untuk pindah ke Syam. Sebelum saya bacakan hadisnya, maka saya tuliskan dulu di sini hadis yang menyuruh kita pindah ke Syam. Alaikum bisyam. Hendaklah kalian itu tinggal di Syam. Kapan Nabi mengatakan seperti itu? Ketika sudah banyak fitnah di akhir zaman. Wa illa, kalau tidak, fabil Yaman, maka di Yaman. Ini hadis secara makna. Tidak secara lafal ya. Kalau secara lafal nanti silahkan dicek lagi ya lafalnya yang tepat bagaimana. Tapi maknanya secara umum adalah seperti itu. Jadi Nabi menyuruh kita kalau sudah banyak fitnah akhir zaman maka pindah ke Syam sana. Kalau tidak bisa ke Syam maka ke Yaman. Nah, makanya ada muncul bab tentang Syam untuk kitab fitnah karena ini berkaitan dengan banyaknya fitnah. 2192 dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya yaitu Qurrah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada, apabila sudah rusak ahlu Syami, penduduk Syam, fala khaira, maka tidak ada kebaikan fikum untuk kalian." Maksudnya tidak ada kebaikan untuk pindah ke Syam. Jadi kalau banyak fitnah kita pindah ke Syam. Tapi kalau Syamnya sudah rusak juga, udah nggak usah pindah. Sama saja. Kita pindah ke Syam, ketemunya orang-orang rusak. Tapi kalau orang-orang Syam belum rusak, seperti sekarang ini, masih banyak ulama, masih banyak para hafidh Quran di sana, masih banyak ahli hadis di sana. Ada guru kami masih hidup di sana, namanya Syekh Mustafa Al-Bugha, penulis Nuzhatul
muttaqin. Nah, masih banyak ulama-ulama seperti beliau, ini maka boleh untuk pindah ke Syam. La tazalu tidak henti-hentinya ta'ifatun sekelompok min ummati dari umatku, umat Islam, mangsurin, ditolong. Maksudnya ditolong oleh Allah dari musuh-musuh Islam. La yadurruhum tidaklah memadoroti mereka man khadalahum siapapun yang meninggalkan mereka. Meninggalkan maksudnya tidak membantu mereka. Hatta taqumas sa'ah sampai terjadinya kiamat. Maksudnya sampai menjelang terjadinya kiamat. Karena kalau sampai terjadinya kiamat enggak mungkin, Pak. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya kalau kiamat terjadi itu yang mengalami hanya orang-orang jelek. Sehingga hatta taquma itu maksudnya adalah apa? Hatta sampai yakruba mendekati qiyamus sa'ah terjadinya kiamat. Bukan sampai betul-betul terjadi kiamat, bukan. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang mengatakan la taqumus sa'ah tidak terjadi kiamat illa kecuali ala syirari ummati untuk orang-orang jelek dari umatku. Jadi kelompok yang ditolong oleh Allah tadi sudah habis, Pak. Taifah tadi yang disebut oleh Nabi tadi. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah at-taifah al-mansurah. Kelompok yang pasti ditolong oleh Allah. Dan mereka terus ada sampai menjelang kiamat. Nah, kalau sudah menjelang kiamat sudah tidak ada. Karena nanti akan datang angin yang mematikan setiap orang-orang beriman yang baik. Nah, sehingga tersisa orang-orang jelek saja. Sehingga pas kiamat hanya dialami oleh orang-orang yang jelek. Nah, kelompok ini siapa ini, Pak? Kelompok ini siapa ini? Di dalam riwayat Tabarani ditanyakan, "Ya Rasulullah, di mana kelompok tersebut?" Maka dijawab, "Bi Baitil Maqdis." Di Baitul Maqdis. Kelompok ini. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud kelompok ini adalah orang-orang yang dikepung oleh Dajjal, oleh Ya'juj Ma'juj, kemudian bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi awalnya dikepung oleh Dajjal, kemudian mereka bisa melawan bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi habis itu dikepung oleh Ya'juj Ma'juj, enggak bisa melawan, Pak. Nabi Isa pun sudah angkat tangan, enggak bisa. Nabi Isa pun juga naik ke gunung bersama kaum muslimin yang lain. Akhirnya dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain. Nah, ini adalah kelompok yang mangsurah ini yang ditolong ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para mujahidin yang berjihad bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan di akhir hadis dikatakan, qala qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, aina ta'muruni? Di mana kamu menyuruh saya? Artinya kalau terjadi fitnah-fitnah, engkau suruh saya tinggal di mana? Qala, beliau mengatakan, hahuna, ke sana. Wa naha, dan beliau itu menunjuk biyadihi dengan telapak tangannya, nahwa Syam, ke arah Syam. Nah, kita disuruh untuk pindah ke Syam. Jadi kalau sudah menjelang akhir zaman, Seragen ini juga akan rusak, penduduknya semuanya rusak. Nah, maka kalau bisa pindah ke Syam. Tapi kalau Syam sudah rusak, udah nggak usah pindah-pindah kemana-mana. Salat sendiri di masjid selesai. Karena pindah ke Syam sama juga ketemu dengan orang-orang yang rusak. Berikutnya babu majaa, bab tentang la tarji'u, janganlah kalian kembali ba'di setelah matiku kufaron, menjadi seperti orang-orang kafir lagi. Maksudnya gimana menjadi kafir itu? Ya deribu, memukul ba'dukum sebagian kalian, riqaba ba'din, kepada tengkuk sebagian yang lain, saling bunuh sesama muslim, maka disebut kafir. Tapi istilah kafir di sini bukan kafir murtad, Pak. Ini adalah kafir kecil. Istilahnya apa? Kufrun duna kufrin. Kafir kecil di bawah kafir besar. Kafir besar itu yang menyebabkan orang murtad, itu kafir besar. Menyembah Nabi Isa, nah, itu kafir murtad. Sesama muslim perang, nah, itu kafir kecil. Artinya gimana? Ketika ada muslim dengan muslim perang, itu masih muslim, tidak sampai murtad. Tetapi derajatnya turun. Awalnya beriman, turun menjadi muslim biasa, kemudian turun menjadi muslim yang fasik. Fasik itu berarti yang jelek. Gara-gara dia melakukan dosa besar, yaitu perang sesama muslim. 2193 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La tarji'u, janganlah kalian kembali ba'di setelah wafatku kuffaran, menjadi kafir lagi, yaitu melakukan tingkahnya orang kafir. Yaitu adalah yadribu, memukul ba'dukum sebagian kalian, riqaba ba'din, tengkok sebagian yang lain, yaitu perang sesama muslim. Maka itu disebut kafir gara-gara tingkah tersebut adalah tingkahnya orang-orang kafir, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qitalul muslim kufrun. Perang sesama muslim itu adalah tingkah kafir. Berikutnya babu maja'a annahu, bab tentang takunu fitnatun, akan muncul satu fitnah yang besar. Al-qa'id fiha, orang yang duduk pada fitnah tadi, khairun, lebih bagus minal qa'im, daripada orang yang berdiri. Ini adalah kinayah bahwasanya orang yang ikut campur, semakin banyak ikut campurnya, semakin tidak baik. Jadi semakin bagus bagaimana? Semakin kita menjauh. Fitnah muncul, menjauh. Nggak usah ikut komentar, nggak usah ikut ngomong apapun, apalagi terjun di dalamnya. Maka yang komentar lebih ringan daripada yang terjun. Tapi yang tidak komentar lebih ringan daripada yang komentar ketika masa fitnah tadi. Jadi lebih baik diam, udah, nggak usah ikut campur. 2194 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata ketika ada fitnah di masa Sayyidina Utsman, yaitu ketika Sayyidina Utsman diserbu oleh Khawarij untuk bunuh. Maka dia mengatakan, asyhadu, saya bersaksi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha, sesungguhnya, satakunu, akan ada, fitnatun, fitnah yang besar. Kenapa dikatakan besar? Karena di sini ada tanwin. Sementara kaidahnya mengatakan at-tankir lit ta'zim. Penggunaan isim nakirah, ada tanwinnya, itu menunjukkan arti besar. Fitnatun, fitnah yang besar. Al-qa'id fiha, orang yang duduk pada fitnah tadi, yaitu tidak ikut campur, khairun, lebih baik, minal qa'im, daripada yang berdiri, yang ikut campur. Wal qa'im, yang berdiri, khairun, lebih baik, minal masyi, daripada yang berjalan. Artinya semakin besar ikut campurnya, semakin jelek. Wal masyi, orang yang berjalan, khairun, lebih baik, maksudnya lebih ringan, minas sa'i, daripada yang berjalan cepat. Berjalan cepat berarti dia itu ikut campurnya semakin dahsyat, terjun langsung dengan dahsyat, itu semakin terjun semakin jelek, semakin menjauh semakin aman. Qala, maka dia mengatakan, afaraita, apa pendapat Anda wahai Rasul? In dakhala alayya, apabila masuk kepada saya orang yang ingin membunuh saya, masuk baiti, ke rumah saya, wa basata, dan dia itu menghamparkan yadahu, tangannya, menjulurkan, ilayya, kepada saya, liyaqtulani, untuk membunuh saya. Jadi musim fitnah, muslim sesama muslim perang, kemudian saya mau diserang. Saya melihat ada orang muslim jenggotan, bawa pedang, masuk rumah saya, jebol rumah, kemudian ingin memenggal kepala saya. Gimana ya Rasul? Saya ambil pedang, saya penggal kepala dia dulu, meskipun jenggotan, atau bagaimana? Karena ini fitnah ya, sesama muslim perang. Qala, beliau berpesan, kun, jadilah kamu kabni Adam, seperti anaknya Nabi Adam, yaitu Habil. Ngalah kowe. Kenapa ngalah? Karena ini perang sesama muslim, Mbak. Perang sesama muslim itu tidak menguntungkan sama sekali. Nah, sehingga meskipun kita jadi korban, lebih baik. Lebih baik jadi korban daripada kita yang berdosa. Mati ya sudah, masuk surga, alhamdulillah. Daripada kita membunuh, kita masuk neraka, mending kita mati masuk surga. Tapi syaratnya tadi loh ya, tidak ikut campur. Kalau kita ikut campur, kita ikut perang, berarti kita mati ya masuk neraka juga. Karena kita muslim dengan muslim malah perang. Sebagaimana dalam hadis yang lain, idzal taqa, apabila berjumpa al-muslimani, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan pedang keduanya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Tapi kalau kita ngalah, sebagaimana Habil, kamu mau membunuh saya, ini leher saya nih. Nah, dibunuh betul Pak, surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, kalau kamu khawatir, kamu ketakutan melihat darahmu tercecer, kamu tutupi kepalamu dengan kain atau dengan apa.
wah ini musuh datang ini, padahal jenggotan ini, ya. Atau pakai sorban, ya. Gimana ini? Ya. Sesama muslim perang gimana ini? Ya. Nah, khawatir kita melihat darah kita, tutupi kerubutan pakai sarung, wis turu mawon. Ya. Turu dibunuh ya, alhamdulillah masuk surga. Ya. Siap nggak ini Pak? Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalami kondisi yang sangat mengerikan ini. Ini terjadinya kapan? Nanti menjelang hari kiamat. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.